Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam hidup ini kita sering terbuai dengan rasa nyaman. Hal itu membuat kita menjadi tidak berkembang dan enggan melakukan perubahan. Bahkan banyak di antara kita yang lebih memilih menutup mata terhadap sekitarnya dan lebih memilih melakukan apa yang menyenangkan hati saja. Pelan-pelan, zona nyaman ini akan mengikis rasa cinta dan belas kasih kita terhadap sesama, serta membuat kita mati dalam kubangan ketidakpedulian. Saudara-saudariku yang terkasih, perikop Injil yang hari ini kita renungkan mengisahkan tentang bagaimana para imam dan tua-tua bangsa Yahudi mempertanyakan kuasa Yesus. Bagi mereka, Yesus adalah sosok pembaharu yang dapat mengganggu dan mengacaukan kenyamanan yang mereka miliki. Mereka marah, mereka jengkel, sebab ajaran kasih yang dibawa oleh Yesus tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka hidupi selama ini. Para imam dan tua-tua bangsa Yahudi telah dibutakan oleh rasa nyaman. Mereka tidak mampu melihat bahwa perkataan dan tindakan Yesus adalah bukti belas kasih Allah yang menyapa umat manusia. Yesus justru ingin menyadarkan dan membangunkan mereka dari zona nyaman
yang selama ini mereka hidupi. Yesus ingin mengajak mereka membuka hati terhadap kesengsaraan dunia dan membalutnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja semesta juga memperingati seorang kudus. Ia adalah Santo Yohanes dari Hungaria, seorang imam dan pujangga gereja. Yohanes dari Salib adalah seorang mistikus ternama yang membaharui Ordo Karmelit dan gereja semasa hidupnya. Pembaharuan yang dibawa olehnya pada mulanya memang mendapat pertentangan dan penolakan. Ia bahkan sempat diculik dan dipenjara karena reformasi yang ia lakukan di ordonya. Hal ini justru semakin menguatkan hatinya, dan karya Allah pun bekerja pada dirinya. Karya-karya spiritualnya yang mampu menggugah jiwa pun kini menjadi peninggalan berharga bagi Ordo Karmelit dan gereja. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui perikop Injil hari ini dan kisah hidup Santo Yohanes dari Salib, kita kembali disadarkan untuk bangkit dari zona nyaman yang selama ini menina-bobokkan kita. Yesus dan Yohanes dari Salib adalah sosok pembaharu yang tidak ingin tinggal dalam rasa nyaman yang dapat membunuh secara perlahan. Maka dari itu, saudara-saudariku yang terkasih, di masa Advent ini, seraya menantikan kedatangan Tuhan, kita pun diundang untuk menjadi sosok pembaharu bagi sekitar kita. Marilah kita menanggalkan segala kenyamanan yang dapat menumpulkan hati serta kepedulian kita terhadap sesama, dan membaharui hati kita dengan semangat belas kasih. Semoga dengan melakukan karya-karya sederhana, hal itu dapat membawa dampak besar dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Ya Allah yang Maha Rahim, maafkanlah kami bila selama ini kami sering terbuai dengan zona nyaman yang kami miliki. Bantulah kami dengan rahmat dan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat membuka mata untuk melihat kesengsaraan dunia dan mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang membawa sukacita bagi sesama kami. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.